warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua. Mari kita bermatematika. Kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang bagaimana menentukan nilai optimum. Ya. Bagaimana kita menentukan nilai optimum pada pelajaran program linier 4. Ya. Nah, untuk menentukan nilai optimum dari program linier, kita ada dua cara. Pertama, kita tentukan nilai optimum ini dengan menggunakan titik uji. Enak ya? Pertama, titik uji. Titik uji dari setiap pojok DHP yang diketahui. Dan kemudian yang kedua caranya itu menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik. Ya, garis selidik. Nah, sekarang Ibu berikan contoh soalnya. Misalnya soalnya seperti ini, sudah ada dalam fotonya ya nak ya. Nah, dari soal ini langkah-langkah berikutnya apa? Kita harus tentukan dulu model matematikanya. Dari model matematikanya akan dapat sistem pertidaksamaan liniernya. Kemudian setelah itu baru kita gambar. Setelah kita gambar, kita gunakan titik uji untuk menentukan nilai optimumnya. Jadi kita artikan dulu soal ini ke bahasa matematikanya. Ingat, bagaimana cara kita menentukan model matematikanya? Nah, jawabnya ya nak ya. Kita lihat dulu soalnya. Seorang penjahit memiliki persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 20 meter. Nih, kain bergaris 20 meter ya nak ya. Nah, kita misalkan kain polos ini X, kain bergaris Y. Ia hendak membuat dua jenis pakaian. Pakaian model pertama memerlukan kain polos 1 meter kain polos dan 3 meter pakaian kain bergaris. Jadi kita buat dulu jawabannya. Kita buat dulu enak ya bahasa matematikanya. Kita artikan. Misalnya model pertama dianggap X, model kedua kita anggap Y. Nah, ini kain polos dan yang pertama polos dan bergaris. Ini bergaris nah ya. Nah, kain polos dan kain bergaris ini 20 meter. Jadi di sini kita anggap di bawahnya, paling bawah ya nak ya. Ini 20 meter. Ini 20 meter. Oke. Nah, setelah itu, kalau itu 20 meter, ia hendak membuat dua jenis pakaian. Pakaian tadi jenis pertama atau model pertama dan model kedua. Kita anggap sebagai X model pertama, Y sebagai model kedua. Dan kain polos itu dibutuhkan untuk model pertama. Ya, di sini memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. 1 meter kain polos, ini boleh anggap M, dan 3 meter kain bergaris. Ya. Kemudian model kedua 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Jadi 2 meter dan 1 meter ini nah ya. Boleh kita buat meternya atau angkanya aja karena udah sama-sama meter semuanya ya nak ya. Tidak perlu kita buat meternya lagi kalau kita membuat sistem pertidaksamaannya nanti. Nah, kemudian dijual dengan harga 15.000 meter, 15.000 rupiah per potongan. Jadi kalau model X artinya per potongan. Jadi kalau 15.000 berarti 15.000 X
dan pakaian model kedua dijual dengan harga 10.000. Berarti nanti kalau dia berapa banyak pakaian model pertama dan pakaian model kedua yang terjual, tadinya kita misalkan model pertama X, model kedua Y, berarti keuntungannya didapatkan adalah boleh kita buat di sini keuntungannya. Kita dapatkan 15.000 X ditambah ini ya 10.000 Y. Nah, ini untungnya. Nah, ini yang kita jadikan nanti sebagai berapa nilai optimumnya, berapa keuntungan terbesarnya, itulah yang nilai optimum. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, kita ambil lagi, kita buat sistem pertidaksamaan yang kita dapatkan apa? Coba dipikirin ya. Apa sistem pertidaksamaan yang kita dapatkan? Ya. Sistem yang pertidaksamaan yang kita dapatkan, coba apa kira-kira? Yang pertama apa? X tambah ini 20. Persediaannya 20 meter. Apakah tandanya besar atau kecil? Kecil sama atau besar sama? Oke? Iya. Jadi X tambah X ditambah 2Y kecil sama, harus kecil sama. Nah, ya enggak boleh lebih dari 20. 20. Dan yang kedua 3X ditambah Y kecil sama 20. Iya, kecil sama 20. Dan X model pertama besar dari 0. Ini harus, kalau kita membuat model tentu tidak mungkin tidak ada modelnya, rencananya kedua model yang dibuat. Jadi X nya harus besar sama 0 dan Y nya juga harus besar sama 0 agar keuntungan. Bisa juga kalau keuntungan, agar kita dapat keuntungan lebih besar, bisa juga model X misalnya jadi nggak dibuat agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Bisa aja terjadi seperti itu ya nak ya. Oke. Dan inilah sistem pertidaksamaannya dan nilai fungsi objektifnya, keuntungan yang didapatkan. Jadi 15.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, dari sini yang akan kita temukan nanti berapa nilai optimum, berapa keuntungan paling besar, berapa harus banyaknya model pertama dan model kedua itu terjual agar keuntungan didapatkan sebesar-besarnya. Oke. Nah, ini kita dapatkan sistem pertidaksamaannya, yaitu ada 4 sistem. Nah, ini kita gambarkan dulu. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambarkannya, oke? Nah, kita gambarkan. Oke. Ibu hapus ini dulu ya nak ya. Kita gambarkan. Menggambarnya harus ya lurus. Ayo. No. Ini X, ini Y. Yang kita ingat kembali sistem pertidaksamaannya tadi. X tambah Y kecil sama 20. 3X tambah Y kecil sama 20. X besar sama 0 dan Y besar sama 0. Oke. Nah ya nak ya. Nah, ini kita gambarkan. Ayo kita ambil. Bagaimana kita melukis sebuah garis X tambah Y, X tambah 2Y di sini nak ya. Nah, X tambah 2Y kecil sama 20. Nah, kita gambarkan garisnya. Ayo kita gambarkan.
Untuk menggambarkan ini coba diingat, X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 10. Nah, kita langsung aja nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Y-nya 0, X-nya berapa? 20. Y-nya 0, X-nya 20. Oke. Persamaannya tadi X tambah 2Y sama dengan 20 ya. X-nya 0, Y-nya 10 ya. Kita anggap Y-nya 0, X-nya 20. Oh, banyak ya. Terlalu banyak. Tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Anggap aja ini 20 ya nak ya. Oke. Nah, untuk yang pertama dapat ya. Nah, ini garisnya. Ini garisnya ya nak ya. Ini adalah garis X tambah 2Y kecil sama 20 sama dengan 20, garisnya dulu ya. Oke, udah. Kemudian kita gambarkan lagi apa? Garis yang kedua, X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 20. X-nya 0, Y-nya 20. 20 kita taruh aja di sini kira-kira. X-nya 0, Y-nya 20. 20. Kemudian Y-nya 0, X-nya 6, 2/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 6, 2/3. Kira-kira ini 6, 2/3. X-nya 0. Ya, Y-nya 0, X-nya 20 bagi 3. 6, 2/3. Sudah bisa anak-anak ya. Ayo kita hubungkan. Kira-kira di sini garisnya. Oke. Nah, ini adalah garis 3X tambah Y sama dengan 20. Nah, ini kita lihat di sini ya. Mana daerah yang diarsir? Daerah yang diarsir X tambah 2Y kecil 20 berarti daerah diarsir di bawah ya nak ya. Di bawah diarsir. Kemudian 3X tambah Y sama dengan 20 dan diminta dikecil juga di bawah. Berarti daerah ini sudah 2 kali terarsir. Nah, X besar sama 0, X sama dengan 0 sumbu Y, X besar sama 0 ke sana 3 kali terarsir, dan Y besar dari 0, Y sama dengan 0 sumbu X, dan ke atasnya adalah ya, tahu ya, udah paham ya sebelumnya sudah. Jadi daerah yang di HP-nya ini semuanya yang tanda ini ya. Sebelumnya kita sudah belajar itu bagaimana mengarsir ini. Ibu mengingatkan aja lagi. Oke, mudah-mudahan paham ya nak ya. Oke, kalau kurang paham lihat video ibu sebelumnya ya nak ya. Nah, inilah DHP yang diminta. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana menentukan nilai optimum. Tadi berapa harusnya nilai fungsi objektif yang kita dapatkan apa tadi? 15.000 X. 15.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, ini fungsi objektifnya, atau boleh juga dibuat sebagai ini X Y sama dengan ini. Nah, bagaimanakah kita menentukan nilai maksimum atau minimumnya? Dengan dua cara, titik uji dan garis selidik. Titik uji ini artinya kita menguji titik-titik yang ada, titik-titik pojok yang ada di DHP. Lihat di sini ada berapa titik pojok yang ada di DHP. Pertama titik 00 ya. Titik pojok, ibu tulis di sini ya. Titik pojok
Pertama, titik pojoknya 00. Kedua titiknya berapa? Ini 62/3,0. Kemudian titik berapa lagi? Lihat di sini. Ini lagi 0, 0, 10. Kemudian lagi ini lagi. Ah, ini jelas nih Ibu beri tanda ya. Ini lagi tandanya. Nah, ini lagi. Nah, ini berapa titik pojoknya? Berapa? Bagaimana kita menentukan titik pojoknya? Nah, untuk menentukan titik pojok ini kita lihat. Ini garis X tambah 2Y sama dengan 20. Ini adalah garis 3X tambah Y sama dengan 20. Berarti kita menentukan titik ini adalah titik perpotongan kedua garis itu. Nah, ingat pelajaran di SMP, bagaimana kita menentukan titik potong dua garis? Nah, kita lihat apa sistem persamaannya. Kita lihat di sini. X tambah 2Y sama dengan 20. Iya. 3X tambah Y sama dengan 20. Nah, dengan cara eliminasi. Iya. Nah, dengan cara eliminasi berarti ini yang kita eliminasi apa? Y. Ya, boleh aja Y yang kita eliminasi. Nah, ini berarti kalau Y kita eliminasi, Y-nya sama-sama dikali dengan Y-nya dikalikan 2 ya nak ya. Oke. X tambah 2Y, 3X tambah Y dikalikan 2. Nah, kita kalikan 2 di sini boleh, ini 3 juga boleh. Ini jadi dikalikan 3, berapa jadinya nak? 3X tambah 6Y sama dengan 60. Iya. 3X tambah Y sama dengan 20. Nah, kita eliminasi X jadinya berapa nak? Ini 5Y. 5Y sama dengan, ini berapa dikurang? Iya, 40. Sehingga Y-nya berapa dapat? 5Y sama dengan 40 sama dengan 8. Oke. Nah, berapa X-nya? Berapa X-nya? Jadi, kalau kita uji ke sini, kalau Y-nya 8 di sini, berarti X ditambah 2Y sama dengan Y-nya 8, 16. Sama dengan 20. X-nya berapa? Iya, dapat 4. X-nya dapat 4. Jadi, koordinat titik potong ini adalah 4,8. Oke, 4,8. Nah, jadi titik pojok yang lainnya tadi 00, 62/3, 0, 0, 10. Yang ini adalah 4,8. Ya, ada 4 titik pojok. Nah, titik pojok ini kita ujikan ke sini. Berapa? Kita ujikan ke sini, berarti 15.000 X ditambah 1000Y. 10.000 Y. Sama dengan berapa? Ini untuk misalnya, ini 00, nggak mungkin ya nak ya. Kita ambil untuk titik 62/3,0. Nah, berapa dapatnya? Ya, setelah ibu cari berapa dapatnya ya. Ayo kita cari. Dapatnya adalah 100.000. 15.000 kali 62/3. 3 kali 6 18. Kali 2 36 ya. Jadi 15.000 kali 62/3. 62/3 itu berapa? 3 kali 6 18. 20/3. Ya nak? Nah, ini Y-nya 0. Berarti ini 0. Sama dengan berapa semuanya? Ini bagi 3 berapa? Ini 3-nya habis sehingga tinggal di sini 15.000 bagi 3 adalah 5.000. 5.000 kali 20 dapat 100.000. Oke. Nah, ini 100.000. Nah, kita uji lagi titik berapa? 0,10. Ambil lagi 0,10. Kita ujikan ke 15.000 X tambah 10.000 Y. 15.000 X 0,10
Ya, 15.000. Aduh, 15.000 ditambah 10.000 Y. Nilainya berapa, Nak? Ya, kalau X-nya 0, 10.000 Y-nya berapa? Y 10 kali 10. Jadinya juga 100.000. Nah, 100.000. Ini 100.000, ini 100.000. Nah, apalagi yang kita uji? 4,8. Kalau 4,8 berapa? Coba 15.000 X kali 4 tambah 10.000 Y. Coba sama dengan berapa? 15.000 kali 4 ditambah 10.000 kali 8. Ini 15.000, 60. 4 kali 15, 60.000. Oh iya. Ditambah 10.000 kali 8, 80.000. Jadi dapatnya berapa, Nak? 60.000 tambah 10.000, 140.000. Oke. Iya. 60.000 jadi 140.000. 140.000. Nah, jadi kita bandingkan tiga pojok ini. Pertama 100.000, yang kedua 100.000, yang ketiga 140.000. Jadi nilai optimumnya, artinya keuntungan terbesarnya adalah 140.000. 140.000 itu tercapai apabila X-nya di mana? Di sini, di titik pojok 4. Artinya X-nya 4, Y-nya 8. Keuntungan tercapai apabila 4 potongan pakaian model pertama dan ditambah dengan 8 potongan pakaian kedua. Disitulah untuk keuntungan terbesarnya. Oke. Nah, begitulah cara kita menentukan nilai optimum. Kemudian cara yang kedua dengan garis lidik. Bagaimana kita menentukan dengan cara garis lidik dan bukan dengan mensubstitusikan semua nilai-nilai di titik pojok. Nah, dengan garis lidik kita gunakan kita gambar sebuah garis. Garis apa? Garis 15.000 X tambah 10.000 Y. Jadi kita buat garisnya, garis lidik dengan garis lidik selidik. Caranya kita gambar 15.000 X ditambah 10.000 Y. Ambil garis-garis yang sejajar dengan 15.000 X tambah 10.000 Y. Nah, ini boleh kita perkecil, sama-sama dibagi 5.000 ya, Nak ya. Kita bagi 5.000, ini 3 X ditambah bagi 5.000 2Y. Kita gambar garis ini. Gambar sama dengan K. K-nya ini kita ambil bilangan bulat. Nah, di sini 3X tambah 2Y. Boleh kita ambil K-nya berapa? Ini 3, ini 2. Supaya bulat jadinya K-nya 6. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Ya, Nak ya? Nah, lalu kita gambar garis. 3X tambah 2Y sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa, Nak? Y-nya 3. Iya, Y-nya 3, kita ambil 1, 2, 3. Di sini, Nak ya, 3. Terus, kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 2. 1, 2. Nah, ini dah. Kita gambar garis lidik nih. Boleh kita dengan pena merah biar lebih jelas. Nah, kita gambar dengan garis lidik ini. Ini dia. Kita gambarin, Nak ya. Oke. Nah, ini garis lidiknya. Nah, bagaimana menentukan nilai optimumnya tadi? Kalau cara titik uji tadi titik 48. Nah, garis lidik ini kita ambil, kita seret sejajar. Sejajar selalu sampai
sampai di HP ini berakhirnya di mana dia sejajar. Nah, masih ada di DHP dia. Kita geser lagi, masih ada di DHP. Geser lagi, sejajar, geser lagi. Iya, berakhir di titik 48. Iya, berarti X-nya disinilah nilai maksimumnya tadi. Di titik 48. Ini dia nak, juga ini dia. Jadi memang di 48 sama dengan ini. Jadi dengan cara garis lidik di titik 48, X-nya 4, Y-nya 8. Iya, X-nya 4, Y-nya 8. Dari kita masukkan X-nya 4, Y-nya 8. Nah, itulah sama dengan, gitulah cara kita menentukan dengan menggunakan garis lidik. Hanya dengan menggunakan garis sejajar, gitu saja. Oke, mudah-mudahan paham ya nak ya. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ke ibu. Silahkan ada komentarnya gimana ya nak ya cara menentukannya garis lidik ini, atau ulangi lagi, lihat kembali video ibu. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti dan paham dengan apa yang sudah ibu terangkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.